Amin. Terpuji nama Tuhan. Sehingga Anda melihat bahwa Amos diberikan beban pada Tuhan. Ditaruh suatu beban untuk dia harus mengucapkan firman. Dia harus menghardik menegur Israel. Dia harus menyatakan suatu kebenaran pada Israel. Untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. Untuk menyelamatkan Israel supaya jangan ditimpa murka Tuhan. Kalau mereka terus-terusan tinggal di dalam dosa. Ada amin? Amos mengaum 2 tahun sebelum gempa bumi. Semenjak pesan dinyatakan 28 Februari 1963, 27 Mei, 30 Mei menyebar dan mengumpulkan mempelai wanitanya. Dan kita sudah mendapati sekitar 60 tahun berjalan, auman masih terus dikumandangkan. Karena ada auman yang kedua. Auman yang pertama dan auman yang kedua adalah sebelum gempa bumi berlangsung. Kita berada di masanya antara tribulasi amatir Perang Dunia Kedua dan akan berlangsungnya tribulasi besar 3,5 tahun. Dan itulah meterai ke-6. Dan meterai ke-6 dibuka dengan gempa bumi. Bisa mengerti? Tetapi misteri dibukakan antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Renungkan semuanya itu. Lihat hari-harinya Alkitab ada di sini. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Bahasa Inggrisnya. Dan malaikat yang ke-7 mencurahkan cawannya into the air. Ke angkasa. Oke? Masih ingat? Apa yang tadi saya katakan tentang pelayanan Brother Branham? Untuk mengumumkan penghakiman? Dia melemparkan batu ke angkasa. Jadi kata angkasa ini menjadi kunci untuk Anda bisa mengerti akan Wahyu 16 ayat 17, cawan yang ke-7. Dan sekarang Anda melihat di sini, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi. Ingat, ini adalah gempa bumi yang terakhir, gempa bumi yang ketiga yang disebutkan di kitab Wahyu. 3 gempa bumi itu akan mengakhiri peradaban ilmu pengetahuan. Dan akan membawa kita masuk lagi ke peradaban iman. Di milenium 1000 tahun kerajaan pemerintahan Kristus dan mempelai wanitanya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Perhatikan, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Apa yang berlangsung di Wahyu 16, di cawan yang ke-7 ini, itulah yang dilihat oleh Zakaria 14. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit, di Gunung Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Maka Gunung Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ada amin? Tidak akan melihat bahwa orang kudus akan bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun? Dan lihat koneksinya dengan ayat yang ke-6. And, bukan maka, ayat 6. Dan
akan terjadi. Tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Thank you Jesus. Tetapi akan ada suatu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. At evening time, it shall be light. Dan pada waktu senja akan ada terang. Dan kita sekarang sudah diberikan utusan di waktu senja, pelayanan Nabi Eliezer di akhir zaman, dan diberikan pesan di waktu senja. Amin. Sebuah pesan untuk mencari mempelai wanita, memilih mempelai wanita bagi Ishak. Dan ditemukanlah mempelai wanita di waktu senja, Ribka di akhir zaman. Di bawah pelayanan Eliezer, utusan di waktu senja. Dan kemudian Anda melihat di ayat yang ke-8, maka itu berbicara milenium, kerajaan 1000 tahun. Anda melihat gempa bumi yang berlangsung di Gunung Jaitunlah belum pernah terjadi. Zakaria 14 dalam hal ini. Jadi Zakaria 14 melihat bahwa Gunung Jaitun kelak akan terbelah menjadi 2. Itulah yang disebut dengan belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Dan itu akan berlangsung di bawah pencurahan cawan yang ke-7. Dan tentang gempa bumi yang berlangsung di zaman Uzia, sejarawan Yosefus, seorang Yunani di zaman dulu, sudah menuliskan akan hal tersebut. Dan dikaitkan dengan Amos. Dan juga disebutkan di kitab Zakaria. Jadi Yosefus menuliskan tentang hal itu. Tentang sejarah gempa bumi yang berlangsung di zamannya Raja Uzia, yang adalah Raja Yehuda. Dan di saat yang bersamaan, maka Amos mengumandangkan suaranya untuk menentang Israel. Maka Anda melihat Amos, Yesaya, Hosea berada di masa yang sama. Dan ketiganya memberitahukan tentang gempa bumi. Ada amin? Terpujilah nama Tuhan. Tapi mereka mengucapkannya dengan bahasa mereka masing-masing. Dan dibutuhkan pewahyuan roh untuk bisa mengerti akan bahasa tersebut. Dan saya percaya kita semua semakin dibuat mengerti. Zaman yang sedang kita hidupi. Dan tidak ada hal yang membingungkan. Kapan itu akan terjadi? Bagaimana terjadinya? Seperti apa kejadiannya? Dan di mana posisi mempelai wanita? Di mana posisi Israel? Di mana posisi bangsa-bangsa? Dan seterusnya. Tidak ada kebingungan di situ. Karena Tuhan menempatkan nas-nas kitab suci di bawah auman yang pertama. Dan memberitahukan kepada mempelai wanita supaya tidak bingung. Dan hai kawanan kecil, jangan takut. Amin.